jejak jemarimu berdansa. Kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kami mampu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar apa dusta. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kami mampu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, Terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua
Oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. beri yang terbaik Tentunya, oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap bintang kita. Hey, kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kau nonton dulu. Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, oh akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia.
Mulia, ini handphone aku ini kenapa belakangan ini kok suka panas ya? Panas kan? Tapi sesak nggak, Dis? Nggak kayak gitu maksudnya. Kok komedi terus. Yang Mulia mana? Di sini. Di sini. Ini yang Mulia maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepet habis baterai terus apa lemot. Mana lah aku tahu. Aku ini raja kerajaan, bukan raja seluler. Lagian kau sibuk terus kau sama HP-mu itu. Kau tengoklah itu. Lagi apa lo dia itu? Oh, ini kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang nggak dikenal terus kata WhatsAppnya itu klik link ini pasti dapat promo besar. Aduh. Kenapa? Aduh, dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa aku klik juga? Pintar kali memang kalian ini. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh. Jadi lemot, jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Hidup yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Selain dapat merusak perangkat, malware juga dapat digunakan untuk mencuri data. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Yang mulia. Pelan-pelan. Ya, maaf yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Ini aku rencana nih mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Ya kan? Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Tun. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh mulia. Apa? Udah diterima SMS-nya. Langsung dikirim itu kode OTW-nya. Ketipu dia kan? OTW? Jadi? OTP? OTW itu kau. Kau selalu bilang OTW padahal lagi di kosanmu kau di Nanggewer. Jangan ketawa kau, udah aku bilang kau sekali lagi kok ketawa aku nih. Nah, sudah mulai tuh. WhatsApp-nya udah diretas. Biar tahu rasa dia. Sembarangan dia ngasih kode OTP. Kalau udah kayak gini, bisa-bisa data pribadinya dipakai untuk pinjaman online. Kalau nggak itu ada hal-hal nggak bertanggung jawab lainnya nanti. Hidup yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Setahu aku, yang mulia ini adalah keturunan dari orang tua yang berbeda suku ya? Betul, Indonesia Jepang. Ibuku Batak, bapakku Uzumaki. Hokage berarti? Kau tengok ini. Mantap kan? Kau sendiri? Kalau aku tuh, mamaku itu suku Jawa. Nah kalau bapak aku tuh suku dinas kebersihan. Ada ya, memang ya. Kalau bicara suku beragam di Indonesia ya, Indonesia itu harusnya mengusung budaya Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita itu harus berasaskan Pancasila. Betul. Tapi kenapa ya masih banyak aja netizen yang menyebarkan kebencian, tidak bertoleransi di dunia maya? Itu kurasa ya, karena masih banyak orang yang belum mengerti berbudaya dalam ruang digital. Tuh, tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Reni akan memandu diskusi kita yang sangat hangat ya pagi-pagi di bulan puasa dengan tema yang menarik yaitu sehat bermedia sosial, webinar Ditjen Aptika Kominfo. Di sini bersama dengan saya sudah ada 3 narasumber yang tentunya insightful dan inspirasional juga buat kita semua. Ada Pak Dev Akbarsa F. Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Lalu ada juga Mas Gamal Bahkri Samsul, penggiat komunitas. Dan yang ketiga ada Mbak Asura Lova, politik komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam dengan narasumber kita, sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman yang di rumah untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air.
Baik, sebelum kita lanjut, kita akan mulai acara kita hari ini. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar kita pagi ini. Nanti juga teman-teman di rumah bisa akan melihat tata tertibnya di layar ya, bisa dibaca juga. Yang pertama tentunya nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID pada saat pendaftaran, karena ini akan karena nama ID Zoom yang tidak sesuai nanti secara otomatis akan dikeluarkan dari Zoom. Dan juga nanti absensi juga akan dilihat dari nama tersebut. Jadi kalau ternyata ada perubahan nama, mohon segera untuk konfirmasi pada host. Lalu berikutnya kami juga berharap teman-teman di rumah bisa memahami penggunaan platform Zoom, berlaku dengan sopan, tertib, tidak sambil makan ataupun tidak sambil merokok. Tentunya kita lagi bulan puasa juga ya. Dan ketiga, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Keempat, meminimalisir gangguan audio dan video pada saat acara berlangsung. Dan kelima, berada dalam ruangan yang tenang dan memiliki pencahayaan yang cukup. Saya juga mengundang semuanya untuk bisa berinteraksi secara daring berdasarkan etika komunikasi, yaitu tidak spam chat atau menyalakan mic ketika sedang ada presentasi. Jadi bisa lebih sopan, nanti kalau sudah ada waktunya bisa raise hand untuk bertanya. Nah, peserta juga diwajibkan menggunakan fitur raise hand yang tadi saya bilang jika sudah masuk kegiatan tanya jawab. Sekian tata tertib sebelum webinar kita dimulai. Saya juga ingin mempersilahkan kita akan mendengarkan sambutan dari Dirjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei Nasional Literasi Digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama,
yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan amanah digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai webinar kita pagi ini dengan 3 narasumber kita. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Dev. Halo Pak. Oke, sorry. Ya, apa kabar? Gimana? Sehat semua? Sehat-sehat. Pak Dev, bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Oke, langsung saja ya Pak Dev, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan di Kominfo dan juga seluruh panitia yang telah melaksanakan acara ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber yang telah mengikuti kegiatan ini dan juga kepada Mbak MC moderator yang telah memastikan acara berlangsung dengan baik. Dan juga saya lihat partisipannya juga cukup banyak, sudah lebih dari 180 orang yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga semua yang turut serta mengikuti kegiatan ini dengan seksama hingga akhir acara dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, saya langsung mulai ya. Kita langsung mulai presentasinya dengan berjudul efektif bermedia sosial atau bersosial media. Ya, tergantung gimana nyebutnya. Baik, platform sosial media ini memungkinkan orang untuk berhubung dengan yang lain yang memiliki minat atau pengalaman yang sama terlepas dari lokasi dan fisik. Kegiatan kita hari ini, walaupun mungkin jauh, ada yang di Cirebon, ada yang di Jakarta, ada juga mungkin di daerah lain, kita semua bisa saling sharing dan bisa saling berjumpa dan juga bisa saling berbagi ilmu dan juga pandangan dan masukan. Oke, media sosial dapat memfasilitasi jaringan komunikasi dan kolaborasi antara individu, organisasi, ataupun komunitas. Jadi antara perbedaan background pun juga bila ada kesamaan minat itu bisa dikoneksikan melalui media sosial. Dan konektivitas ini meningkat dapat menghasilkan dukungan sosial yang lebih besar, berbagi pengetahuan, dan peluang untuk pertumbuhan pribadi ataupun juga profesional. Jadi dengan kita saling sharing, kita saling berbagi, kita akan meningkatkan pengetahuan dan juga mungkin ada konsep-konsep atau ide yang baru yang bisa kita sharing dengan sesama. Ya. Lalu akses informasi di media sosial. Ya. Platform media sosial menyediakan akses mudah ke informasi tentang berbagai topik, termasuk berita, hiburan, dan pendidikan. Lalu pengguna dapat dengan mudah mencari dan berbagi informasi, pendapat, dan perspektif dari orang lain. Namun juga penting untuk kita memverifikasi sumber informasi dan menghindari penyebaran informasi yang salah yang dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Nah, ini hal yang paling penting yang harus kita pahami ya. Jadi akses yang sudah dibuat melalui platform media ini akan memberikan akses ke berbagai macam input dan juga informasi dan juga semua orang itu dapat mudah mencari informasi. Cuman ya harus paling utama ini
kita harus memastikan verifikasi sumbernya. Jadi jangan sembarangan kita dapat berita yang mungkin agak sedikit kontroversial, berita heboh. Nah, kita langsung menganggap bahwa berita itu benar tanpa benar-benar memahami dan juga mempelajari siapa sumber berita tersebut. Oke. Nah, media sosial memang meningkatkan konektivitas, ya. Media sosial meningkatkan banyak konektivitas dan juga membangun pertemanan dengan satu sama yang lain, dan juga yang memiliki satu kesamaan, satu background yang mirip, juga menjalin silaturahmi yang kuat. Dan juga kita memperluas jaringan untuk membangun produktivitas kita antara sesama. Oh, ini kok hilang PowerPoint-nya? Waduh. Masih dengar nggak suara saya nih? Ini kayaknya ada kesalahan teknis. Kita lanjut aja ya. Ya, media sosial muncul nggak? Suara saya keluar nggak? Masih. Ya, media sosial meningkatkan konektivitas, yang membangun pertemanan dengan satu sama yang lain dan juga menjalin silaturahmi, lalu memperluas jaringan untuk membangun produktivitas dengan sesama, dan juga sebagai ruang aktualisasi dan ekspresi akan apa yang menjadi basis akan pengetahuan juga dan keragaman kita. Ya, medsos dan keberagaman. Media sosial dapat mempromosikan berbagai macam keberagaman, dari kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita, minat kita, dan juga terus mempromosikan pemahaman antara budaya dan komunitas yang berbeda. Dan media sosial dapat digunakan untuk mencegah diskriminasi. Slide berikutnya ya. Media sosial dapat digunakan untuk mencegah berbagai macam hal seperti diskriminasi, rasial, dan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Maka itu pentingnya media sosial untuk bangsa. Next slide-nya. Pentingnya medsos untuk bangsa. Media sosial dalam kehidupan berbangsa memiliki cara untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan antara satu sama yang lain, lalu memfasilitasi komunikasi dan pemahaman lintas budaya, dan mempromosikan kerjasama dan juga kolaborasi. Lalu sarana diplomasi antar negara melalui non-pemerintah, yakni masyarakat sipil, profesional, dan masyarakat pada umumnya, dapat dibangun dan dapat dibina melalui media sosial. Nah, yang terakhir, media sosial memiliki pengaruh dalam membangun karakter bangsa. Media sosial ini penting karena sebagai wadah untuk pemersatu kita, sehingga memiliki suatu seperti kohesivitas lah akan pembangunan dan penguatan ideologi bangsa kita. Lalu kita harus menjadikan platform ini sebagai alat komunikasi yang efektif untuk memperkuat dan memperluas jaringan kita. Dan kita tetap positif dan kritis dalam menyaring informasi melalui media sosial. Terakhir, ini ada quote dari Pak Erlangga Hartarto, calon presiden Golkar, yaitu kita memanfaatkan platform digital untuk produktivitas. Jadi jangan sampai platform yang kita sudah miliki ini tidak bermanfaat, akan tapi justru menjadi wadah untuk kita hibah, tapi jadikanlah ini adalah wadah untuk kita memperkaya ilmu dan pengetahuan dan juga kesempatan untuk mensejahterakan diri kita. Ya gitulah yang dapat saya sampaikan. Ini mungkin bisa ada yang pertanyaan dulu, 1-2 sebelum kita lanjut ke pembicara sebelumnya. Baik, buat teman-teman di rumah yang mau bertanya, boleh langsung saja ya, bisa raise hand. Nanti akan dibantu oleh operator. Atau mungkin bisa juga lampirkan pertanyaannya lewat kolom chat kalau ternyata buru-buru. Oke, kita... Ya. Para pembicara lain sudah masuk, sudah gabung kan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, buat teman. Kalau gitu saya langsung tutup sisi saya biar agak langsung nyambut ke ini ya, pembicara lanjutnya karena mengingat waktu yang berjalan dan juga ini kan hari Jumat soalnya. Baik, rekan-rekan sekalian, ini saya lihat jumlahnya bertambah terus, sudah hampir 200. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang juga sangat handal
dan kita akan mendapatkan masukan yang luar biasa. Kiranya informasi yang diterima ini dapat bermanfaat untuk terus kita meningkatkan pengetahuan dan juga ilmu kita dalam kita meningkatkan kesejahteraan kita melalui dunia digitalisasi. Gitu, sekian dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Kiranya sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dev. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dengan sama ya. Nah, selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua. Di sini bersama dengan saya sudah ada Mas Gamal Bakri Samsul sebagai pegiat komunitas. Nah, mungkin sebelum kita langsung sapa Mas Gamal, saya izin untuk membacakan sedikit biodata dari Mas Gamal. Tak kenal maka tak sayang ya, jadi kita kenalan dengan Mas Gamal, penggiat komunitas, sebelumnya lulusan dari Universitas Indonesia, manajemen keuangan, lalu juga karir perjalanan pekerjaan dari Mas Gamal di 2017 sebagai manajer warna-warni, kafe dan resto, lalu juga sempat menjadi investor ND Farm di 2018, dan di 2019 sebagai direktur di PT Mahakarya Sedaya, dan di 2020 perintis Segono Rice Bowl. Dan dari sisi organisasi juga beliau dari 2020 masuk di Hima Kosgoro 57 sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, dan di 2020 juga sebagai AMPG Wakil Sekretaris Jenderal Pemimpinan Pusat. Nah, langsung saja saya sapa ya. Halo Mas Gamal. Ya, halo Mbak MC. Mbak Reini, panggil saja Reini. Gimana Mas? Sehat? Lancar puasanya ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas ya? Jelas Mas. Oke, langsung saja Mas Gamal, saya berikan waktunya bisa untuk pemaparan materi. Nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa disimpan pertanyaannya, kita akan bacakan di sesi tanya jawab. Silakan Mas. Oke. Yap. Terima kasih Mbak Reni atas kesempatannya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman audiens yang pagi hari ini semangat untuk menatap media sosial kita hari ini. Ya, perkenalkan, saya Gamal Bakri Samsul. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi pemerhati sosial media. Kebetulan saya juga pengguna sosial media, jadi mungkin sedikit sharing-sharing aja, bukan untuk menggurui. Dan yang ingin saya sampaikan adalah temanya tentang sehat pangkal kuat. Jadi bermedia sosial yang sehat itu akan memperkuat ikatan kebangsaan kita, karena ini temanya sangat erat kaitannya dengan kebangsaan. Ya, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang bersosialisasi, kita kan makhluk sosial, dan kita dibantu oleh media sosial selama ini dalam bertukar pikiran, dalam menerima informasi dan sebagainya. Harus informasi itu kita dapatkan waktu zaman dulu. Jika teman-teman lahir di era 90-an seperti saya, kita hanya kenal yang namanya koran, terus TV, lalu radio. Hanya 3 itu saja yang menjadi sumber informasi kita waktu era 90-an sampai 20-an. Belum ada waktu itu Instagram, belum ada waktu itu WhatsApp, YouTube, karena HP waktu itu belum umum. Dan yang bisa kita lihat, kalau zaman dulu itu kita bandingkan lagi ya, semuanya serba terbatas. Untuk mendapatkan akses informasi itu sangat sulit. Tapi dampak baiknya adalah informasi-informasi yang kita dapatkan itu umumnya adalah informasi-informasi yang berkualitas, kemudian juga sudah terseleksi dengan baik. Berbeda dengan hari ini, ketika semuanya tanpa batas, kita di era society 5.0, teknologi memungkinkan kita terhubung dari Jakarta ke Cirebon, seperti yang dibilang oleh Mas Dewan tadi, Mas Dave. Pikiran kita yang ada di Jakarta bisa didengar oleh teman-teman yang ada di NTT. Pikiran teman-teman kita yang ada di Papua bisa kita dengar dari Jakarta, dan sebaliknya. Itu sangat dimungkinkan karena adanya sosial media.
Nah, cuma dampak buruknya bersamaan dengan manfaat-manfaat yang kita rasakan ini, dengan kemudahan-kemudahan ini, mudah juga sosial media ini menginfiltrasi ke dalam dunia maya untuk masuknya informasi-informasi yang kurang bermanfaat dan terlebih informasi-informasi yang keliru atau hoax. Makanya di balik keterbukaan, di balik transparansi, di balik kemajuan ini tentunya ada tantangan-tantangan yang harus kita antisipasi bersama-sama sebagai kaum muda dan masyarakat Indonesia pada umum. Karena di sosial media pada hari ini kita sama-sama merasakan informasi yang masuk ini bukan hanya informasi dari media-media terpercaya layaknya waktu masa lalu. Masa lalu tentu mereka yang menyampaikan, yang menyiarkan informasi-informasi sudah melakukan validasi terlebih dahulu, sudah melakukan seleksi dengan ketat, karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas mereka sebagai perusahaan media. Sedangkan di sosial media, kita tidak bicara tentang perusahaan lagi, tapi kita sudah bicara soal individu per individu. Ada platform Instagram, ada platform YouTube, dan kita bisa berkomunikasi secara private dengan WhatsApp atau secara grup yang terbatas di WhatsApp group. Dan ini semua memungkinkan kita untuk bertukar pikiran, tapi informasi-informasi yang beredar belum bisa dipastikan sebagai informasi-informasi yang matang. Selanjutnya, nah, apa kabar netizen hari ini? Nah, saya mau mengklasifikasikan kepada 3. Jadi, kenapa ada rubrik, kenapa ada diskursus, itu disebabkan oleh 3 hal setidaknya. Pertama, peristiwa. Contohnya kalau ada bencana alam di Cianjur, pasti kita akan membahasnya di ruang platform. Contohnya juga ada human error, misalnya seperti kebakaran di Depo Pelumpang kemarin, Pertamina, itu juga pasti akan dibahas di dalam rubrik siapa yang disalahkan, siapa yang dibela, dan sebagainya. Atau prestasi misalnya, jika ada prestasi timnas Indonesia atau tim bulu tangkis Indonesia di kancah internasional, tentu kita akan membahasnya bersama-sama. Atau jika belum berhasil, kadang-kadang juga dibahas in negative way, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah rivalitas. Ini paling sering menjadi pokok pembahasan di sosial media. Paling mudah ya, kalau teman-teman pencinta sepak bola atau fansnya Ronaldo maupun Messi, pasti teman-teman ada di salah satu pihak yang ikut menyuarakan, ikut menyampaikan, ikut berkomentar tentang siapa yang lebih hebat. Atau misalnya dalam kontestasi politik, apakah itu gubernur, apakah itu presiden, 01, 02, pasti akan menjadi pembahasan yang sangat panjang untuk dibahas. Lalu selanjutnya adalah tentang kontroversi. Informasi-informasi kontroversi biasanya juga menarik untuk dibahas. Contohnya pernyataan public figure. Katakanlah ada seorang menteri yang menyampaikan statement yang bisa dibilang agak nyentrik dan nyeleneh. Yang kalau dipikir-pikir kurang lumrah lah sebagai menteri menyampaikan hal-hal tersebut. Pasti akan dibahas-bahas dalam ruang-ruang opini. Lalu drama kasus. Contohnya apa? Seperti Sambo kemarin yang dibahas berbulan-bulan. Atau Mirna Solihin dengan kopi sianidanya, itu juga dibahas hampir beberapa tahun. Lalu sensasi. Sensasi ini udah biasa ya. Kalau sensasi ini biasanya memang by design, memang diciptakan untuk meningkatkan popularitas seseorang gitu, atau suatu pihak. Nah, dari peristiwa, rivalitas, dan kontroversi ini, akhirnya saya sebagai pengamat yang awam, sebagai pemula, bisa mengklasifikasikannya kepada 3. Pertama, toxic comment, wise comment, and comment watch.
Nah, toxic comment ini nih biasanya tuh yang menghina, menghujat, menghasut, provokasi. Intinya semua komentar-komentarnya, tanggapan-tanggapannya terhadap pemantik-pemantik yang 3 tadi itu narasinya narasi negatif. Membawa kebencian, hate speech, dan sebagainya. Nah, biasanya toxic comment ini nih, kalau sudah berkumpul, itu mereka saling menuding, saling menjatuhkan, terus ya berdebat aja, berdebat tanpa ada akhirnya, tanpa ada ujungnya. Lalu biasanya di tengah-tengah keseruan dari para toxic comment ini dalam adu gagasan gitu ya, apakah itu tentang Messi dan Ronaldo, apakah itu soal 01, 02, siapa benar siapa salah, itu di tengah-tengah ada beberapa yang datang dengan komen-komentar bijaknya, yaitu wise comment. Mereka menyampaikannya, berusaha untuk menyampaikannya dengan sesantun mungkin, sebijaksana mungkin. Ya, kadang-kadang juga dia berbagi sharing-sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, dan biasanya mereka ini hadir di tengah konflik untuk meredam gesekan yang ada. Ini yang sebenarnya kita harapkan lebih banyak komposisinya dalam populasi netizen di Indonesia. Atau yang ketiga, nah yang ketiga ini nggak kelihatan. Mereka ini hanya pengguna sosial media sosial. Dia hanya memperhatikan pemantiknya, berita-beritanya, lalu mereka akan melihat ke kolom komentar. Nah, di sana mereka mengamati dan bahkan menikmati perdebatan-perdebatan sengit antara dua kubu tadi yang kita sebut sebagai toxic comment. Nah, itulah kira-kira yang terjadi pada netizen hari ini yang setidaknya saya rangkum dalam 3 rubrik dan 3 kategori ini. 3 kategori netizen dalam komentarnya. Selanjutnya. Nah, maka dari itu ada Undang-Undang ITE pasal 27 dan ayat 3. Intinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diakses sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, yang harus digarisbawahi penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ketika para netizen tersebut sudah bisa dikatakan ke dalam penghinaan atau pencemaran nama baik, itu sudah bisa masuk dalam kategori Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ini. Namun, ini juga sebenarnya ya, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ini masih menjadi perdebatan juga. Karena banyak yang beranggapan dalam kolom komentar ya, dalam kolom ruang opini di platform-platform digital, bahwa Undang-Undang ITE ini belum sempurna dan perlu disempurnakan melalui revisi. Karena dari redaksinya masih multitafsir. Sehingga, next, bisa selanjutnya, slide ya. Sehingga menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network, sudah 393 orang di Indonesia yang tertuntut oleh Undang-Undang ITE dari 2013 sampai 2021. Kadang-kadang masalahnya juga bukan masalah-masalah yang fatal, tapi masalah-masalah sepele yang sebenarnya nggak ini banget gitu loh, nggak parah-parah banget. Tapi mereka harus mempertanggungjawabkan blundernya dengan jempolnya ini dengan hukuman di jeruji besi. Contohnya seperti kayak Jering yang penyanyi itu. Lalu ada juga ini ibundanya Atika Hasyoholan. Kalau pendukungnya Prabowo pasti kenal. Beliau juga dipenjara karena disangkut Undang-Undang ITE. Nah, mengapa penting untuk membahas sehat bermedia sosial? Karena populasi netizen atau populasi orang-orang yang bermedia sosial di Indonesia hari ini
setidaknya 2022 hingga 2023 itu sudah mencapai 215 juta. Ini sudah sangat representatif dari masyarakat Indonesia. Makanya sosialisasi, edukasi tentang bermedia sosial, tentang etika bermedsos itu sangat penting. Ini adalah semata-mata untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Jangan sampai karena media sosial yang harusnya mempercepat arus informasi, yang seharusnya mempermudah kita untuk bersilaturahmi, justru menjadi penyebab, menjadi sebab terjadinya perpecahan antara kita. Yang dekat semakin jauh, yang jauh malah semakin jauh. Begitu. Boleh selanjutnya? Nah, ini kita melihatlah kutipan dari legislator kita, Mas Dev Akbar Syafiqano Laksono. Beliau termasuk yang menyuarakan untuk adanya revisi dari Undang-Undang ITE tersebut. Tidaknya ada 4 yang harus direvisi. Pertama pasal 27 yang tadi saya buka, lalu pasal 28, 29, dan 36. Kesemuanya adalah tentang kriteria-kriteria yang istilahnya menyalahgunakan teknologi informasi dan bisa dipidanakan. Gitu. Kita harus dukung terus, kita harus tuntut terus supaya kejelasan hukumnya ini tidak multitafsir atau yang biasa disebut pasal karet. Jadi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan masyarakat Indonesia bisa tetap tenang, dengan tenang mengekspresikan apa yang kita pikirkan gitu, sebagai masyarakat Indonesia. Next. Nah, sehat bermedia sosial. Ini subjektif saya tentang sehat bermedia sosial. Pertama, kita harus kritis. Kritis maksudnya adalah kita harus menguasai informasi berita yang kita baca, yang kita terima. Jangan sampai kita cuma baca headline-nya aja, cuma baca headline-nya tanpa menganalisis isinya, badan dari beritanya, karena biasanya berita-berita itu mereka melakukan clickbait, mereka berusaha membuat judul yang kontroversi supaya masyarakat mau ngebaca. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, jika bermedia sosial, jangan hanya baca headline-nya saja atau paragraf pertamanya saja. Lalu kemudian kita menyimpulkan isi dari berita tersebut. Tapi bacalah keseluruhan secara komprehensif berita tersebut sehingga kita mendapatkan maksud dan tujuan dari berita tersebut disampaikan. Yang kedua adalah tepat sasaran. Jadi setelah kita mendapatkan informasi atau berita yang menurut kita valid, barulah tahap selanjutnya kita menyampaikan atau berbagi informasi tersebut kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang relevan, supaya kebermanfaatannya bisa lebih terasa. Karena sharing is caring. Lalu yang ketiga adalah menanggapi dengan bijaksana. Sudah mengkritisi, maksud saya sudah membedah isi beritanya, misalnya soal gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena diputus oleh FIFA. Saran saya, kita tidak hanya membaca dari satu sumber saja, kita harus validasi dulu semuanya bahwa itu benar-benar valid, terkonfirmasi, terverifikasi seperti kata Mas Dev Laksono tadi, baru kita menyampaikannya, membuka pemantik tersebut ke ruang diskursus, misalnya ke WhatsApp group, atau ke Instagram kita, lalu kita membahas bersama jaringan-jaringan kita, jaringan-jaringan dunia maya. Nah, tapi ada baiknya, dan sangat disarankan, demi kesehatan dunia maya di Indonesia,
kita harus menanggapinya dengan bijaksana. Kita harus menanggapinya dengan kalimat-kalimat yang santun dan sopan. Dan harapannya bukan dengan kalimat-kalimat yang berpotensi untuk memicu gesekan-gesekan. Justru membawa pesan-pesan dan kesan yang positif dalam penyampaian-penyampaian respon dari pemantik tersebut. Oke, next. Nah, ini sesi akhir. Berhubung kita sedang dalam ngobrol politik bersama Aptika Kominfo dan anggota DPR RI, Mas Dev Laksono, izinkan saya untuk menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan aspirasi ini sampai meskipun yang bersangkutan sudah meninggalkan floor. Pertama, Mas Dev, kami meminta adanya percepatan revisi pasal-pasal multitafsir. Salah satunya yaitu soal pasal 27, 28, 29, dan 36. Dan segera membahas tentang pasal baru yaitu 45C. Supaya teman-teman masyarakat Indonesia yang terhubung dalam sosial media bisa dengan tenang menyampaikan aspirasinya dan jelas kapan dia bisa leluasa dan apa batasan-batasannya yang tidak boleh dilewati atau tidak boleh dilampaui. Nah, aspirasi yang keduanya, saya mengharapkan atau menyarankan sosialisasi edukasi ini tentang sosial media melalui seni. Karena kita tahu budaya, seni itu sangat efektif untuk mengirimkan pesan-pesan moral kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana budaya Barat bisa masuk ke Indonesia lewat Hollywood-nya, bagaimana keceriaan dan kesedihan India bisa masuk ke Indonesia lewat Bollywood-nya, bagaimana masyarakat Indonesia bisa terpengaruh dengan K-pop, dengan figur-figur Korea Selatan, masakan Korea Selatan, karena K-pop-nya. Jadi sebenarnya budaya dan seni ini sangat baik untuk mendeliver muatan-muatan yang ingin disampaikan, khususnya tentang edukasi media sosial. Bisa lewat perfilman, dengan film kita bisa masukkan unsur-unsur tersebut, pesan-pesan moral tersebut. Dengan musik, tentunya para fans akan sangat antusias dan mendengar apa yang dikatakan oleh idolanya. Jika idolanya mengajak untuk stop hoax atau mereka mengajak untuk hindari permusuhan, pertikaian, satu Indonesia, saya yakin para fansnya akan mendengarkan dan mematuhi. Lalu bisa juga lewat seni rupa, karena masyarakat Indonesia ini sangat ekspresif, Mas Dev. Jadi jika ada ruang untuk ekspresi, mereka dibuatkan wadah, dibuatkan semacam sayembara begitu untuk membuat mural misalnya atau grafiti yang pesannya atau temanya tentang sehat bermedia sosial atau bijak bermedia sosial. Saya yakin itu akan ngena di alam bawah sadar senimannya dan juga akan secara tidak langsung berdampak kepada lingkungan-lingkungan di sekitarnya yang melihat karya-karya mereka. Nah, pesan saya yang ketiga yaitu kalau bisa ada penertiban buzzer RP, Mas Dev. Kenapa? Karena kita sadari bersama buzzer RP ini adalah oknum yang dibayar memang sengaja untuk menciptakan konflik-konflik di ruang media sosial atau di ruang dunia maya. Jika mereka bisa ditertibkan, harapannya ini bisa mengurangi potensi-potensi konflik yang selama ini terjadi. Jadi mungkin itu aja tadi. Paling penting buzzer RP ini sih. Kalau buzzer RP ini bisa diselesaikan masalahnya, insya Allah kita bisa menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan tersebut, dan teman-teman yang sedang berpuasa semoga puasanya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Mbak Reini. Baik, terima kasih Mas Gamal, sangat insightful. Buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa disimpan ya pertanyaannya, kita akan bawa ke sesi tanya jawab. Thank you Mas Gamal. Selanjutnya kita di sini udah ada narasumber yang ketiga, ada Mbak Azura Lova, SIKOM MIKOM sebagai politik komunikasi. Sebelum saya menyapa Mbak Azura, saya izin untuk membacakan biodata beliau. Lulusan S2 Komunikasi Politik Stikom Interstudy di 2022, lalu lulusan S1 Komunikasi PR di LSPR 2012, lalu dari karir pekerjaan dari Mbak Azura juga sebagai MC, sebagai entrepreneur dan juga TV host. Dan dari sisi organisasi, Mbak Azura sebagai Ketua Bidang Seni Budaya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia untuk 2022 sampai dengan 2027. Langsung saja saya sapa. Halo Mbak Azura. Halo Mbak. Halo Mbak, maaf suaranya sepertinya belum keluar. Masih belum keluar Mbak. Boleh dibantu untuk di-unmute mungkin? Sudah ya, oke, berarti dari teknis dan teman-teman operator bisa bantu. Ya, Mbak Azura boleh dibantu untuk unmute dari device-nya karena di sini masih termute. Oh, Mbak Azura sudah unmute tapi masih belum ya di operator ya? Oke, kita coba lagi ya, maaf banget Mbak Azura untuk teknisnya. Ya, kita sambil coba sebentar ya Mbak Azura, mohon maaf. Teman-teman di rumah juga mungkin bisa take a deep breath dulu ya sambil nunggu lanjut ke sesi ketiga. Sedang diupayakan lagi secara teknisnya. Teman-teman yang ingin bertanya, kalaupun mau dikirim pertanyaannya dari sekarang nggak apa-apa, jadi nanti kita akan bacakan di sesi tanya jawab. Seperti itu. Masih antusias ya puasanya? Belum setengah hari nih. Oke. Wah, rame banget ya, ini saya lihat di layar teman-teman semua pada antusias. Oke, bagaimana, sudah terhubung dengan Mbak Azura? Oke, kita coba sekali lagi ya. Ini teman-teman dari Cirebon yang masih kuliah, ada mahasiswa dan juga masyarakat umum. Boleh dong teman-teman kalau misalkan lagi gak berhalangan bisa on cam supaya saya yang di sini dan juga narasumber yang ada di rumahnya masing-masing juga bisa melihat wajah-wajah antusias kalian. Oke. Oke, kira-kira sudah terhubung untuk audionya? Oke, sepertinya ada kesalahan teknis Mbak Azura. Kalau misalkan berkenan mungkin bisa restart kali ya, coba untuk masuk kembali. Iya, mungkin bisa coba untuk masuk kembali, atau jika memungkinkan bisa ada di device lain yang bisa mendukung, karena kadang gitu kalau Zoom tuh waktu kita masuk mungkin audionya tidak terkoneksi gitu, jadi suka ada kayak error. Oke, nah ini sudah masuk Mbak Azura. Oke. Wah, maaf ya nih ada kesalahan teknis ternyata. Iya, nggak apa-apa Mbak. Aku tadi baca ya biodatanya lulusan LSPR sama dong.
Kita sama anak LCR. Master berarti kita ya. Iya. Oke, Mbak Zro langsung aja saya kasih waktu dan kesempatannya ya Mbak untuk pemaparan materi. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati, Mas Dev, anggota Dewan kita, Mas Gamal yang tadi juga sudah presentasi, moderator kita, Mbak Reni, dan juga teman-teman dari Kominfo. Perkenalkan saya Azura, yang di sini akan diskusi bersama teman-teman semua tentang sehat bermedia sosial. Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk ditampilkan slide-nya. Iya, ini kita singkat aja sih. Yang pertama, apa itu media sosial? Sebenarnya kita sudah mengetahui kalau media sosial ini sudah lama kita gunakan, tapi seiring berjalannya waktu, media sosial juga berkembang ya, bertambah banyak. Kalau dulu mungkin kita sudah menggunakan media sosial yang namanya Friendster, terus yang namanya apalagi Skype dan lain sebagainya. Sekarang dengan berkembangnya zaman, tentunya media sosial juga ikut berkembang. Ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bahkan banyak lagi media-media sosial lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, sebenarnya apa sih media sosial ini? Media sosial ini merupakan sebuah platform yang isinya adalah untuk menyampaikan berita maupun juga ide, informasi antara para pengguna lewat video, lewat audio, lewat gambar, lewat komunikasi dan lain sebagainya. Nah, tentunya di media sosial ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari para warga negara di seluruh dunia ya. Oke, next slide. Ya, nah ini kita bisa lihat ada peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang saya rangkum ada 7 aja ya yang saya akan presentasikan. Sebelumnya mohon maaf saya lagi di luar, jadi kalau suaranya agak berisik, mohon dimaafkan. Ya, ada komunikasi, informasi, hiburan, ada pendidikan, bisnis, kesadaran sosial, dan juga politik. Tentunya media sosial memiliki perannya masing-masing di 7 aspek ini ya. Dalam komunikasi, media sosial ini memberikan kita semua kemudahan agar terhubung dengan keluarga, teman, dan orang-orang di seluruh dunia melalui pesan, panggilan suara, ataupun juga video. Dan di aspek informasi, tentunya media sosial sangat membantu kita semua untuk memberikan informasi baik dalam negeri maupun mancanegara dengan akses yang sangat cepat gitu ya. Nah, hiburan, wah ini siapa di sini yang setiap sebelum tidur suka ngeliatin meme-meme lucu? Salah satunya saya termasuk orang yang sangat menyukai hiburan yang disajikan oleh media sosial ini, platform media sosial ya. Seperti meme-meme lucu, video-video lucu, dan gambar-gambar lucu gitu ya. Nah, selanjutnya di aspek pendidikan, media sosial ini juga membantu kita untuk mempermudah dalam mengetahui sesuatu. Contohnya, platform Ruang Guru, kalau teman-teman pasti pada tahu ya Ruang Guru gitu ya, ataupun media pembelajaran online lainnya seperti kursus bahasa Inggris online, dan itu juga membantu kita semua untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi pendidikan lewat media sosial. Nah, ini juga ada aspek bisnis. Media sosial ini sangat membantu kita dalam perannya ini sangat membantu kita di aspek bisnis. Contohnya adalah banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk-produknya, berjualan dan lain sebagainya. Jadi media sosial di sini dimanfaatkan sebagai sarana marketing dari suatu produk untuk para pelaku usaha. Nah, aspek selanjutnya adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini apa sih peran media sosial di sini? Perannya adalah digunakan untuk mempromosikan kesadaran sosial dan kampanye amal. Seperti kita lihat misalnya platformnya Rumah Yatim atau misalnya Kisah Kasih dan apalagi koin-koin amal seperti itu ya, itu digunakan untuk mengajak kita beramal gitu. Nah, yang terakhir,
peran media sosial dalam dunia politik. Seperti apa? Tentunya sering kita lihat di sini bisa digunakan untuk kampanye dan juga berfungsi untuk mempengaruhi opini publik. Nah, next. Iya, di sini saya ingin membahas bersama-sama. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah etika bermedia sosial dan yang kedua langkah bijak menggunakan sosial. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Etika bermedia sosial. Yang pertama di sini adalah hormati privacy. Seperti apa? Jangan memposting informasi pribadi orang lain tanpa seizin si pemilik akun, misalnya seperti itu, atau mengambil foto atau video orang lain dan kita posting sembarangan gitu ya, itu tidak boleh. Nah, tanpa izin mereka apalagi ya, wah itu sangat fatal. Nah, yang selanjutnya, jangan merendahkan atau memicu konflik. Hindari penggunaan bahasa kasar atau menghina orang lain. Hindari juga postingan yang dapat memicu konflik atau perdebatan yang tidak perlu begitu. Kemudian gunakan bahasa yang sopan. Ketika berkomunikasi dengan pengguna lain, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak sewajarnya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di media sosial. Yang keempat, jangan menyebarkan informasi palsu. Jadi kita harus memverifikasi sumber dan kebenaran dulu informasinya sebelum memposting atau membagikannya. Selanjutnya ini nih, kita harus menghindari cyberbullying dengan jangan melakukan tindakan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Kemudian kita harus mempertimbangkan dampak. Seperti apa? Pertimbangkan dulu dampak yang akan kita posting terhadap orang lain. Jadi jangan memposting konten yang sekiranya dapat memicu peperangan atau merugikan orang lain. Selanjutnya, patuhi aturan platform. Nah, ini seperti yang tadi Mas Gamal sampaikan sebelumnya ya, kita wajib mematuhi aturan platform media sosial yang digunakan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan tersebut. Karena kita semua pasti sudah tahu bahwa ada UU ITE terkait hal ini gitu ya. Tadi sudah di-present sama Mas Gamal, pasal 27 ayat 3, dan ini tentunya perlu kita perhatikan sebagai acuan kita bermedia sosial. Yang terakhir, kita gunakan media sosial ini sebagai bentuk interaksi yang positif. Kenapa? Karena kita ini wajib saling mendukung gitu ya satu sama lain, dan please banget hindari toxic comment, hindari provokasi, apalagi yang mengarah ke kebencian. Nah, saya rasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika yang tadi saya sebutkan di atas, mungkin kita bisa lebih bijak menggunakan sosial media dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita keluarkan di media sosial milik kita pribadi, serta hindari efek negatif dari penggunaan sosial media ini. Halo, masih jelas suara saya? Jelas, Mbak. Masih jelas. Oke, baik. Yang terakhir adalah langkah bijak menggunakan media sosial. Nah, ini ada beberapa langkah bijak dari kita menggunakan media sosial ya, karena mungkin kebanyakan dari teman-teman di sini menggunakan sosial media itu untuk mengisi waktu senggang. Itu tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan jangan diisi dengan hal-hal yang di luar dari jam yang misalnya pada saat malam udah mau tidur gitu-gitu, itu kan kadang kan tidak masalah kalau kita menggunakannya sebagai pengantar tidur untuk melihat hal-hal yang lucu-lucu. Tapi kadang-kadang ketika kita mau tidur itu alam bawah sadar kita itu malah pikiran kita tuh jadi bermacam-macam gitu loh. Nah, di sini ada langkah yang bisa atau timing untuk kita menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, batasi waktu yang dihabiskan di media sosial. Jadi, tetapkan waktu yang jelas untuk menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam kecanduan dan bisa terhindar dari efek negatifnya.
Kemudian pilih platform yang tepat. Kenapa? Kalau kita memilih platform yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan minat pribadi, maka dengan itu kita menghindari platform-platform yang tidak sesuai dengan media sosial yang kita perlukan gitu. Misalnya yang terlalu banyak gosip dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk perhatikan privasi dan keamanan di setiap platform yang digunakan. Lalu, pertimbangkan dampak dari konten yang diposting, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Sebelum memposting, sebaiknya kita mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan dan periksa kembali kebenaran informasi serta sensitivitas dari topik tersebut. Saya pribadi sebelum memposting sesuatu, itu pasti saya pertimbangkan dulu. Kira-kira kalau saya posting begini, nanti outputnya ada orang yang menghujat nggak ya, ada orang yang tidak terima atau gimana nih nanti nih dampaknya terhadap saya tuh feedbacknya seperti apa ya dari postingan saya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jangan memperlihatkan informasi pribadi seperti membagikan nomor telepon, alamat, atau informasi kartu kredit secara terbuka di media sosial. Kalaupun memang ada teman-teman yang memanfaatkan akun sosial medianya untuk bisnis, ada baiknya mungkin menggunakan satu nomor lagi yang itu bisa digunakan khusus untuk bisnis saja. Selanjutnya, berinteraksi dengan bijak, seperti berinteraksi dengan pengguna sosial media lain, dengan menghindari penggunaan bahasa kasar atau merendahkan orang lain. Nah, ini lagi, kita ulang lagi topik yang sebelumnya nih, hindari cyberbullying, untuk tidak melakukan atau tidak mendukung kegiatan-kegiatan negatif. Dan jangan lupa untuk segera melaporkan kegiatan cyberbullying ke pihak-pihak yang berwenang. Dan juga kita harus tetap waspada ataupun hati-hati dalam menyebarkan informasi, yakni selalu memeriksa sumber informasi dan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya ke pengguna lain untuk menghindari hoax. Nah, yang terakhir, seperti yang saya bilang, hindari penggunaan media sosial sebelum tidur. Karena apa? Positifnya adalah untuk menjaga kesehatan mental kita, dan kalau kita menggunakan sosial media sebelum tidur sampai kita begadang, itu tentu mengganggu kualitas tidur kita dan juga mengganggu kesehatan mental kita. Nah, saya rasa dengan menerapkan cara-cara di atas, kita dapat lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial, dan juga kita harus belajar untuk bertanggung jawab dari apa yang kita keluarkan di media sosial kita. Sebelum itu, diingat-ingat lagi tadi apa yang sudah saya presentasikan. Kira-kira itu saja dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan. Sekali lagi saya ucapkan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan selamat melanjutkan ibadah puasa. Saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Mbak, sangat insightful. Teman-teman, hari ini kita sesinya sangat singkat, padat, dan jelas ya di tengah-tengah puasa kita. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand atau mungkin via kolom chat. Nanti di sini ada narasumber kita yang akan bantu menjawab dari Mas Gamal dan juga Mbak Azura. Oke, mungkin sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaannya. Teman-teman bisa. Oke, ya sudah ada yang mengajukan via chat ya. Akan saya bantu untuk bacakan. Oke. Terima kasih loh buat teman-teman di rumah yang udah menyalakan kamera, jadi saya di sini juga bisa melihat wajah-wajahnya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan juga boleh langsung aja. Mungkin kalau chat agak lama bisa langsung raise hand. Nanti bisa langsung sampaikan pertanyaannya. Oke,
Oke, ini ada pertanyaan dari Rudi Prayoga. Tanggapan narasumber mengenai buzzer yang pro pada suatu instansi pemerintahan, tapi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Oke, ya, di sini ada saya panggil narasumber kita ya, Mas Gamal dan juga Mbak Azura. Bisa kita dengarkan pendapat dari Mbak Azura. Ya. Oke. Dari Mbak Azura terlebih dulu. Mas Gamal dulu nih. Mas Gamal dulu mungkin boleh Mas Gamal mengenai buzzer. Oke. Ya, silakan Mas Gamal. Nanti dari Mbak Azura bisa menambahkan juga. Ya, terima kasih kepada Mas Rudi Prayoga atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sulit banget ini. Saya belum dapat bocoran nih. Dan ini juga sebenarnya belum sebenarnya posisi saya sama Mas Rudi Prayoga ini sama sebagai pengamat media sosial dan user media sosial. Kayaknya kurang etis kalau saya menjawab Mbak moderator. Karena ini tentang tanggapan Pak Dev mengenai buzzer yang pro pada suatu instansi pemerintahan. Ya, artinya buzzer ini mendukung atau selalu membela pemerintah di tengah dari masyarakat yang mungkin mengkritisi ya, Mas Rudi ya. Tapi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan saya ambil perspektif saya sebagai masyarakat awam, sebagai netizen yang awam, sebenarnya pembelaan-pembelaan itu dari buzzer-buzzer mungkin itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, cara pemerintah untuk mensosialisasikan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Dan mungkin juga kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara yang disampaikan dengan yang terjadi di lapangan, itu sepertinya sudah menjadi ranah informasi. Ada keterbatasan informasi, ada asymmetric information yang mungkin tidak terflow dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik, sehingga sisi buzzernya menyampaikan, tapi di sisi lain kita sebagai masyarakat tidak menyaksikan. Mungkin itu untuk saya tentang Mas Rudi. Mohon maaf Mas Rudi, kita posisinya sama nih soalnya Mas. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Gamal. Benar ya, jadi kita nggak berpatok ke satu ya. Mungkin kalau ketika kita bicara soal informasi ada banyak channel lain, kita juga belum tahu yang mana yang tepat, yang mana yang benar ya. Jadi kita perlu mendengarkan sebagai masyarakat, kita di titik tengah ya, kita mendengarkan dari semua sisi. Thank you Mas Gamal buat jawabannya. Mungkin dari Mbak Azura bisa sedikit menambahkan dari pandangan Mbak Azura sebagai ya politik komunikasi. Kurang lebihnya sih seperti Mas Gamal ya, karena ini pertanyaannya ditujukan juga kepada Mas Dev, itu saya rasa bukan ranahnya saya juga untuk menjawab ya. Tapi saya malah tertarik untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Udah kelengkap. Oke. Saya rasa terkait buzzer yang pro pada suatu instansi pemerintahan tetapi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ini mungkin nanti seperti aspirasinya Mas Gamal ya, mungkin nanti bisa disampaikan juga ya. Nanti kita tunggu jawaban selanjutnya berarti dari Mas Dev ya. Tadi Mas Gamal kan sudah menuangkannya di aspirasi presentasinya ya. Gitu aja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Azura. Nanti kita keep ya pertanyaannya Mas Yuga ya. Nanti semoga di lain kesempatan bisa kita jawabkan dengan lebih maksimal. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jiki Syarif Ujung. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap generasi muda yang sibuk membangun dunianya di dunia maya sampai hampir melupakan dunia nyatanya? Sibuk mengurusin kebutuhan konten, semua hal yang harus terlihat perfect di media sosial, mengatur pergerakan diri atas dasar konten, bahkan sampai melupakan kewajiban moralnya di dunia nyata, seperti bergaul secara verbal dengan teman sekitar, bergotong royong, dan kegiatan lingkungan rumah lainnya. Ini benar sih, kalau kata orang dulu malah disuruh orang tuanya suruh pulang, sekarang anaknya malah disuruh keluar gitu ya. Nah tadi Mbak Azura sempat tertarik dengan pertanyaan ini, benar ya Mbak?
Mbak Azura dan Mas Gamal. Iya. Ini Oke. pertanyaannya sebenarnya semuanya menarik sih ya. Pertanyaannya seru ya Mas Gamal ya. Nah ini kita ngobrol aja, jadi bisa dari Mbak Azura, dari Mas Gamal juga bisa menambahkan dari dua point of view ya, point of view komunitas maupun point of view komunikasi. Oke, Silakan, ini Mbak. siapa nih? Mas Gamal lagi atau saya dulu nih? Nggak apa-apa, dari Mbak Azura lebih dulu. Kan saya udah duluan, Mbak. Iya, sekarang gantian Mbak Azura duluan. Senior saya nih yang udah duluan berkuliah. Oke, sebagai kebetulan di kantor saya saat ini juga saya menaungi divisi sosial media di bawah saya ya. Jadi ini seru nih, generasi muda yang sibuk membangun dunianya di dunia maya sampai hampir melupakan dunia nyatanya, sibuk ngurusin kebutuhan konten, harus terlihat perfect. Benar sekali, banyak sekali anak-anak muda di sini yang saya lihat lebih fokus ke kontennya dibanding dengan kehidupan pribadinya, personal life dia, seperti itu gitu ya. Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, kalau menurut saya sosial media ini kan ada positif dan ada negatifnya. Maka saran saya adalah kita ambil yang positifnya saja gitu ya. Seperti sosial media ini, anak muda zaman sekarang ini kan banyak yang sangat kreatif gitu ya. Tentunya mereka juga yang sangat cakap dengan sosial media. Dan di sini sosial media ini bisa mensupport, sebetulnya sosial media bisa mensupport tingkat kreativitas mereka atau hobi mereka. Misalnya ada yang hobi merangkai bunga, sehingga nanti dia buatlah konten untuk merangkai bunga dan itu akan menjadi sumber income dari anak muda tersebut. Tapi peran orang tua juga di sini sangat penting untuk mengingatkan agar anak-anak khususnya para remaja untuk tidak melupakan kehidupan remajanya, seperti itu aja sih. Dan juga jangan lupa peran orang tua lagi untuk mengingatkan social life-nya seperti bergaul secara verbal dengan teman sekitar, gotong royong dan lain sebagainya. Seperti itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin dari Mas Gamal bisa menambahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Jiki Syafril Ujung. Kalau ini menurut pandangan saya ya, pandangan masyarakat awam, dan ini sangat subjektif, mohon tolong jangan diserang nanti kalau saya salah. Jadi benar banget, untuk beberapa pemuda, khususnya di Indonesia itu ada aja yang mereka berusaha untuk terlihat perfeksionis di dunia maya, tapi di dalam dunia nyatanya terabaikan. Karena ada juga kasus, dia di dunia nyata itu kurang percaya diri. Tapi ketika dia ada di dunia maya, yang mana notabene tidak langsung bertatap muka dengan manusia ya, atau orang-orang masyarakat, tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi, meningkat. Makanya itu dia explore, dia maksimalkan, dia utilize, sehingga jadilah orang tersebut hebat di sosial media. Namun mungkin minusnya dia jadi kekurangan waktu untuk bersosialisasi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya, dan ini juga sebenarnya cukup disayangkan karena di mana-mana yang namanya berlebihan itu tidak baik. Semua ada takarannya, ada batasannya, dan harus seimbang, harus balance. Seperti yin dan yang, semuanya harus seimbang. Jadi kalau ini menurut saya pribadi itu kurang baik. Kalau misalkan hanya untuk menghias diri ya, untuk menghias personal branding, itu wajar-wajar aja. Semua orang mau terlihat baik. Semua orang mau dikesankan sebagai orang yang berkualitas. Tapi untuk apa kalau ujung-ujungnya tidak punya kebermanfaatan di masyarakat? Karena sebaik-baik manusia adalah bukan yang terlihat hebat, tapi yang bisa menimbulkan dampak yang hebat. Kurang lebih seperti itu sih buat Mas Jiki. Mudah-mudahan nggak ada tetangganya ya, Mas Jiki yang seperti itu. Ini kayaknya ini curhatan nih, suara hati. Oke, thank you Mas Gamal, Mbak Azura untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk Mas Jiki. Selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir. Izinkan saya untuk bacakan pertanyaan terakhirnya. Dari Sadi, bagaimana cara membatasi media sosial untuk anak-anak dini? Soal banyak konten yang
konten-konten yang belum saatnya ditonton, tapi ditonton sama anak-anak dini. Kalau tadi Mas Gamal sama Mbak Azura juga mention dari sisi point of view orang tua ya. Kalau tadi untuk penggunaannya, nah sekarang apa sih tipsnya supaya konten-kontennya bisa sesuai dengan umurnya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya bisa kasih mungkin ke Mbak Azura, bisa menambahkan juga untuk jawabannya. Kalau konteksnya anak usia dini, kebetulan saya juga seorang ibu yang memiliki seorang anak usia 6 tahun, di mana saya juga kaget ya, anak zaman sekarang ini karena keingintahuannya tinggi, jadi sudah pandai gitu, sudah cakap dengan media sosial. Itu tentunya juga menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar terhadap saya as a mom. Yang perlu dilakukan itu seperti apa? Peran yang sangat penting adalah peran orang tua. Pendampingan orang tua memang sangat penting di kegiatan anak-anak kita. Jadi untungnya sekarang adalah kita bisa mengakses sosial media khusus untuk anak-anak. Jadi hanya itu yang bisa sejauh ini sih hanya itu yang bisa membantu kita ya untuk membatasi anak-anak dalam bersosial media. Kemudian, kalau memang anak-anak tidak mau dikenalkan lebih jauh lagi dengan sosial media, khususnya anak-anak usia dini, jangan kenalkan dia dengan gadget. Kalaupun memang mau dikenalkan, yang harus dilakukan kita sebagai orang tua ya hanyalah pendampingan itu yang paling penting. Kalau dari saya sih itu aja sih, mungkin Mas Gamal mau menambahkan. Ya, saya kurang lebih sama juga kayak Mbak Azura tadi. Itu sangat bijak, dan kembali lagi pada Mas Sadi ya, sebagai orang tua, sebagai ayah. Kebetulan saya belum menjadi ayah, jadi sebenarnya belum kompeten lah untuk membahas ini. Tapi kebetulan saya punya keponakan, dan saya juga cukup melihat bagaimana proses tumbuh kembang anak-anak dari kakak-kakak saya ini. Dan betul, memang ketika teknologi informasi ini sudah masuk ke kehidupan kita, ini kan kita sudah masuk ke Society 5.0, yang artinya teknologi sudah melekat dalam kehidupan manusia, kita sebagai manusia. Bukan lagi pertumbuhan teknologi di 4.0. Jadi, bukan hanya kita saja yang terikat dalam ketergantungan dalam teknologi, yaitu gadget, tapi anak-anak kita, keponakan kita, cucu-cucu kita mungkin, itu juga sudah adiktif, sudah terpengaruh dan sudah terikat sama yang namanya gadget. Nah, gimana caranya supaya yang ada di luar, yang negatif-negatif ini, yang sebenarnya merupakan tantangan bagi kita orang tua, itu bisa menjadi ajang kesempatan kita untuk mendidik mereka. Memang benar ada dua cara yang disampaikan oleh Mbak Azura tadi. Pertama, kita harus protektif. Kalau mau protektif, artinya kita blok semua akses anak-anak itu kepada sosial media. Dan mereka nggak akan mengenal apapun. Cuma, ada risikonya. Risikonya adalah ketika mereka tahu, telat mengetahui, telat mengenal, tentu akan ada konsekuensinya di kemudian hari, ketimbang mereka mengenal lebih dini. Atau yang kedua, yang ini menurut saya lebih bijak, mereka dibiarkan untuk bersentuhan dengan gadget, mereka dibiarkan untuk mengetahui tentang dunia maya, tentang konten-konten yang sangat beragam, namun tetap dalam pengawasan kedua orang tuanya, atau om-omnya lah, atau tante-tantenya, supaya mereka tahu, oh, konten yang seperti ini nggak boleh dilihat. Nanti saya bisa dimarahin sama mama atau papa. Oh, yang ini boleh. Ya udah, saya nonton yang ini aja. Biasanya anak-anak itu lebih patuh, apalagi kalau dikasih insentif. Dan patuh juga kalau ada punishment-nya. Jadi, sangat bagus untuk membentuk anak ketika kita masih pegang itu. Lain ceritanya kalau teman-teman sebagai orang tua protektif, posesif, ketika teman-teman sebenarnya punya kuasa untuk megang kendali. Contoh, hari ini teman-teman memilih untuk protektif posesif ya. Memblokade anak-anak untuk mengenal lebih
dini soal gadget dan konten-konten yang ada di gadget. Akhirnya ketika mereka dewasa, punya power untuk melawan, kita udah nggak punya kuasa lagi untuk mengintervensi dan mengedukasi, karena sudah terlambat. Jadi ada baiknya pengenalan lebih dini ini kita gunakanlah semaksimal mungkin. Saya sebenarnya agak tertarik sama cara pendidikannya Deddy Corbuzier pada anaknya, Aska Corbuzier. Aska Corbuzier itu tidak dilarang, malah dipersilahkan. Tapi setelah dipersilahkan, Master Deddy ini mengedukasi Aska. Ini baik, ini kurang baik, you mau pilih yang mana? Dan you mau jadi apa? Terserah. Itu kembali kepada you. Kurang lebih seperti itu yang saya pelajari tentang parenting. Tapi bagi teman-teman yang muslim, mungkin bisa belajar bagaimana Rasulullah dan Siti Aisyah mendidik anak-anaknya. Karena ini lagi bulan puasa, jadi saya menyampaikan sedikit syiar agama ya. Terima kasih Mas Sadi atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaannya jawabannya relate dengan pertanyaannya. Begitu Mbak Reni. Baik, terima kasih Mas Gamal untuk jawabannya. Terima kasih juga tadi Mbak Azura. Nah, saya izin untuk menutup webinar kita siang ini ya, sudah siang. Mungkin saya kasih waktu lagi singkat untuk Mbak Azura dan Mas Gamal bisa memberikan salam penutup buat teman-teman di rumah biar semangat lebih sehat lagi bermain sosial medianya di tengah-tengah bulan puasa juga kan sambil nunggu gitu ya, mungkin banyak main HP, tapi supaya lebih bijak lagi. Saya persilakan Mbak Azura dan juga Mas Gamal bisa memberikan salam penutupnya. Silakan Mbak Azura. Ya, sekali lagi Mbak Reni dan teman-teman semua yang sudah bergabung di sini, terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa diundang dan bertemu dengan teman-teman semua ya. Saya ucapkan juga selamat melaksanakan ibadah puasa. Sabar ya dalam bermedia sosial juga, nggak masalah kok kalaupun menunggu bukanya dengan bermain media sosial, asal jangan lupa seperti yang sudah tadi saya sampaikan, beberapa langkah-langkah untuk kita semua agar bisa lebih bijak bermedia sosial. Dan untuk para teman-teman yang sudah menjadi orang tua, jangan lupa untuk tetap mengawasi anak-anaknya dalam perkembangan media sosial ini. Dan di media sosial ini juga banyak sekali akun-akun bermanfaat yang bisa kita nikmati bersama. Jadi baiknya akun-akun positif saja atau platform media positif saja yang kita tiru gitu ya. Jangan mengikuti yang negatif, hoax dan lain sebagainya. Dan senang sekali saya Azura Lova diberikan kesempatan di pagi hari ini bertemu dengan teman-teman semua. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Azura, saya silakan Mas Gamal. Ya, Kominfo dan DPR RI Komisi 1 yang telah memberi ruang bagi saya dan Mbak Azura sebagai masyarakat untuk menyampaikan bagaimana tanggapan kami soal media sosial dan sehat bermedia sosial. Tentunya sekali lagi di kesempatan terakhir ini saya mengajak pada teman-teman semua yang mulia dan budiman untuk menjaga kesehatan kondisi bermedia sosial di Indonesia, supaya ini semata-mata demi menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan sampai buzzer-buzzer LP ini yang merusak, menjadi penyakit, menjadi kanker di dunia maya, itu turut mempengaruhi kita, sehingga kita tidak berkontribusi dalam kesehatan bermedia sosial, justru membawa kemunduran. Seharusnya kitalah yang menjadi agen-agen dari Waskomen tadi yang saya sampaikan, supaya kita membawa pembeda, membawa perubahan, membawa perbedaan. Jangan terhasut, jangan mudah terhasut, jangan mudah menyimpulkan, tapi lebih selektif dalam berbagi informasi yang kita terima. Sehingga ini pesan juga untuk teman-teman yang masih muda, teman-teman pemuda. Mari kita jaga persatuan, jangan mudah diadu domba. Dan untuk pesan kepada orang tua, mari kita jaga aset penerus bangsa kita.
kita jaga, kita didik anak-anak kita supaya lebih bijak juga menjalankan media sosial ini sebagai bagian dari dunia dan kehidupannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Gamal Badri Safrul, mohon undur diri. Terima kasih kepada Mas Dev, Mbak Azura Lova, dan Mbak Reni yang sudah memberikan kesempatan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gamal, terima kasih juga Mbak Azura. Nah, sebelum tutup saya ingin mengajak teman-teman di rumah kita bisa foto bersama ya. Mbak Azura dan Mas Gamal juga bisa stay on cam. Kita akan mengabadikan momen ini, kita foto bersama. Teman-teman di rumah bisa nyalakan kameranya juga, jadi kami dan juga para narasumber bisa melihat wajah-wajah kalian. Oke, saya berikan aba-aba ya, ada beberapa slide, kita akan berapa kali foto. Untuk yang pertama, tetap senyum semuanya, karena nggak tahu ada di slide yang keberapa, jadi tetap senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya lagi. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman di Cirebon yang sudah join. Terima kasih juga Mbak Azura, terima kasih ke Mas Gamal. Nah, untuk menutup akan ada hiburan dari band kita yang dari tadi sudah standby ya, dari band Boge ya, bener ya? Oke, saya persilakan selanjutnya. Sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat, hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku
tetap maukah denganku? Semula ku tak tahu engkau juga kan ingin memilikinya. Bukan ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Berilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya karena dia berikan aku pertanda cinta. Denganlah kamu banyak bermimpi. Oh, dia untuk aku, bukankah belum pasti kamu juga kan jadi dengan dirinya. Dia yang menentukan apa yang akan terjadi. Tak usah menggangguku. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi. Oh, dia untuk aku. Dia untuk aku. Sarankan engkau mundur saja. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi. Oh, dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi.